杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sekarang untuk pergi ke rumah Tuan Kota dan mencari Zayo untuk mendiskusikan bunga iblis milenium telah ditunda untuk sementara waktu. Lagi pula, Yangke juga tidak perlu terburu-buru. Alasan mengapa Yangke menyetujui Penatuadu adalah: pertama, karena Penatuadu merawatnya dengan baik. Jika Penatuadu tidak membuka pintu untuk kenyamanan di kota batu, pada akhirnya itu tidak akan berjalan mulus juga, karena Penatuadu adalah jembatan yang boleh dia miliki. Kedua, Yangke memang tergiur keuntungan. Dia sekarang telah mengumpulkan banyak bahan obat untuk memurnikan ramuan suci, dan bahkan empedu api bumi telah dikumpulkan dalam 2 hari terakhir. Tetapi masih ada beberapa bahan langka yang tersisa. Meskipun teman-teman Tuan Du itu mungkin belum tentu memilikinya, tapi mereka mungkin punya koneksi. Jadi, alangkah baiknya jika menjalin hubungan dan mencari tahu. Selama dia mengumpulkan sisa bahan obat dan meningkatkan keterampilan alkimianya, Yangke dapat kembali ke Gunung Salju dan mengeluarkan klan iblis kuno. Di benua ini, dia sangat membutuhkan tim dan kekuatannya sendiri. Di sudut barat laut kota Fuyun, halaman sekolah yang besar penuh sesak. Meja-meja ditempatkan di tengah halaman sekolah. Jaraknya setidaknya 30 kaki satu sama lain. Dan ini disiapkan untuk para alkemis yang akan berpartisipasi dalam kompetisi. Di luar halaman sekolah, banyak prajurit dan alkemis menunggu dengan tenang. Di platform tinggi di depan halaman sekolah, beberapa lelaki tua berambut abu-abu sedang sibuk. Meskipun Yangke tenang dan tidak terlalu gugup, tetapi Mina, setelah melihat pemandangan yang begitu indah, terus melontarkan seruan, seolah-olah seorang gadis desa yang belum pernah melihat dunia, tiba-tiba masuk ke istana yang megah mengejutkan. Saudara Yang! Tiba-tiba ada panggilan dari samping. Yangke berbalik dan melihat sekeliling, kemudian dia terkejut saat mengetahui bahwa Zayo juga ada di sini. Di belakangnya ada 2 prajurit lapis baja hitam yang telah mencapai alam transenden. Tampaknya setelah apa yang terjadi beberapa hari terakhir, istana penguasa kota menugaskannya 2 pengawal yang merawatnya dengan sangat baik. Mengapa Anda di sini juga? Yangke tersenyum. Sungguh kebetulan. Jika dia benar-benar pergi langsung ke istana Tuan Kota sekarang, dia mungkin melewatkan kesempatan itu, tetapi dia datang ke sini pada waktu yang tepat. Datang dan lihat kesenangannya. Zayo tersenyum tipis. Apakah Anda juga ikut untuk melihat kesenangannya? Saya di sini untuk berkompetisi. Yangke menjelaskan. Ikut berpartisipasi? Zayo jelas terkejut. Jika Anda berpartisipasi, harapan apa yang mereka miliki? Jelas generasi muda alkemis, mereka yang dapat mencapai level roh sudah merupakan bibit yang sangat berkualitas dan jumlahnya sangat jarang. Apalagi seorang seperti Yangke yang telah mencapai level roh tingkat teratas. Jika berpartisipasi dengan modal sebesar itu, jelas ada beberapa intimidasi. Bersenang-senanglah. Yangke terkekeh. Mata dia berkilat dan ekspresi ketidaksabaran muncul di wajahnya. Jika Anda ingin berpartisipasi, saya ingin berpartisipasi juga. Yangke, siapa ini? Mina bertanya sambil menatap Zayo dengan mata berbinar. Ini adalah orang yang bersaing dengan saya untuk kantong empedu api bumi beberapa hari yang lalu. Saudara Zayo, perkenalkan. Kemudian Yangke menunjuk ke arah Duan dan Mina dan berkata, ini adalah Tuan Du, Kepala Asosiasi Alkemis Kota Batu, dan gadis kecil ini Mina.
alkemis spiritual tingkat rendah. Yayo tampak serius dan mengepakkan tinjunya dengan hormat. Ternyata Anda adalah ketua Asosiasi Alkemis Kota Batu. Junior ini telah bertemu dengan Tuan Du. Apakah Anda mengenal saya? Duan tersenyum ramah. Saya mendengar dari guru tentang Anda. Guru berkata bahwa Anda adalah salah satu dari sedikit ahli di dunia yang kemungkinan besar akan mencapai level alkemis tingkat menengah tingkat suci. Yang mulia adalah... Ekspresi Duan berubah. Iya, guru tidak mengizinkan saya menyebutkan namanya. Yayo menjelaskan dengan canggung. Duan merasa sedikit kecewa, tapi dia dengan cepat meluruskan ekspresinya dan berkata, "Tidak masalah, karena Tuan Anda yang terhormat mengatakan ini, dia pasti senior saya. Tolong sampaikan pesan kepada Tuan Anda atas nama saya. Saya Duan pasti tidak akan mengecewakan harapannya dalam hidupnya. Saya pasti akan mencapai tingkat menengah tingkat suci. Junior pasti akan membawanya." Yayo mengangguk dengan serius. "Anak muda, Anda tidak buruk." Duan menghela nafas. "Saya pikir Yang Mulia sudah menjadi alkemis muda terbaik di dunia, tetapi ketika saya melihat Tuan Muda Zai hari ini, saya menyadari bahwa penglihatan saya masih sedikit picik." "Tuan Du, bagaimana Anda tahu bahwa keterampilan alkimianya sebanding dengan Yangke?" Mina bertanya dengan bingung. "Alkemis berbeda dari pejuang lainnya. Saat Anda setua saya, Anda akan mendapat penglihatan seperti itu." Mina menatap Yayo dengan heran. Kemudian dia menemukan bahwa dia sebenarnya memiliki wajah yang tenang dan menerima penilaian Tuan Du dengan pikiran tenang. Dia segera cemberut dan berkata tidak puas. "Anda tidak jelek, tapi Anda agak bau." Benarkah?" Yayo tercengang. Mina mengangguk dan bersenandung. "Saya ingin melihat apakah keterampilan alkimia Anda sebagus Yangke." "Tuan Du, biarkan dia mendaftar juga. Mungkin itu hanya bantal bersulam. Tidak ada gunanya." "Mina, jangan kasar," teriak Tuan Du. "Oke, saudara yang akan berpartisipasi dan tentu saja saya akan berpartisipasi juga." Yayo berkata dengan ekspresi gembira. "Senior Du, saya akan berpartisipasi atas nama anggota Asosiasi Alkemis Anda." Duan tersenyum pahit saat mendengar ini, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sepertinya teman lama saya akan mengalami pendarahan hebat." Awalnya, dengan partisipasi Yangke, dia sudah yakin akan kemenangan. Tetapi sekarang karena ada Yayo, yang lain tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Jadi dia berharap mereka tidak terkena pukulan terlalu keras. Pikir Tuan Du dalam hati. Jika Yayo ingin ikut bersenang-senang, Yangke tidak punya pilihan selain membiarkannya main-main. Saat Duan pergi ke platform tinggi dan menyelesaikan prosedur pendaftaran, Yangke dan Yayo masing-masing menerima plat nomor. Keduanya berbeda dari alkemis lainnya. Mereka terlihat acuh tak acuh, tanpa rasa gugup atau kegembiraan. Sambil menunggu, sekelompok orang datang, dipimpin oleh beberapa lelaki tua, diikuti oleh beberapa alkemis muda. Yangke segera mengerti bahwa ini adalah teman lama yang disebutkan Tuan Du. Ketika mereka semakin dekat, mereka saling menyapa dengan senyuman, dan pemandangan pun harmonis. Orang-orang tua ini telah berteman selama bertahun-tahun dan tentu saja memiliki persahabatan yang mendalam. Namun generasi alkemis yang lebih muda saling memandang dengan permusuhan yang kuat dan suasana yang aneh. Orang-orang tua juga bisa merasakannya dan alih-alih menghentikan mereka. Mereka terus menstimulasi orang-orang muda ini secara verbal agar dunia tidak berada dalam kekacauan. Namun ketenangan Yangke dan Yayo menarik perhatian mereka dan mereka ingin menanyakan detail mereka dari Penatua Du. Tetapi Penatua Du hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa yang membuat pria dan wanita tua itu gatal. Tiba-tiba gong dan gendang dibunyikan. Alat musik tiup dibunyikan, yang membuat suasana menjadi sangat meriah, dan komentar penonton pun terdiam. Kemudian, sebuah suara agung datang dari platform tinggi. "Halo semuanya, saya Liu Fu, Ketua Asosiasi Alkemis Kota Fuyun.
Kalian semua adalah alkemis yang datang dari jauh, jadi saya ingin menyambut Anda. Tidak peduli apa tujuan kedatangan Anda ke sini. Hari ini, teman-teman dan seluruh dunia telah berkumpul di sini. Mengambil kesempatan ini, Asosiasi Alkemis kami akan mengadakan kompetisi alkimia di sini. Meminta Anda menggunakan semua keahlian Anda untuk bersaing dengan para alkemis di dunia. Liu Fu berbicara dengan fasih, termasuk peraturan, pengaturan, dan hadiah akhir kompetisi. Dengan kemunculan tungku alkimia tingkat suci, itu langsung membuat mata banyak alkemis menjadi merah. Mina juga sangat bersemangat. Dengan ekspresi di wajahnya, dia tidak akan menyerah sampai dia mendapatkan tungku pil tingkat suci ini. Setelah berbicara lama, emosi semua orang terangsang. Liu Fu melihat sekeliling, tersenyum dan berteriak. Sekarang, kompetisi dimulai. Silakan temukan tempat Anda sesuai dengan plat nomor yang Anda terima. Setelah menghasilkan minumannya, ratusan orang berdatangan di sekitar alun-alun. Ini semua adalah alkemis muda, yang tertua berusia tidak lebih dari 40. Mereka semua memiliki tingkat alkimia di atas tingkat Suan. Yang Ke dan Zayo saling pandang dan berjalan perlahan menuju alun-alun. Keduanya adalah yang terakhir mendaftar, jadi lokasi mereka tentu saja berada di tikungan terakhir. Dan mejanya juga baru ditambahkan. Jika Tuan Du tidak melapor, mereka pasti tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Tapi ini sesuai dengan keinginan Yang Ke, dan dia juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk mendiskusikan masalah kerjasama dengan Dio. Di atas meja ada tas Qian Kun, dan Yang Ke mengambil tas Qian Kun dan memeriksanya dengan kesadaran spiritualnya. Kemudian dia menemukan bahwa tas itu berisi banyak bahan obat dan tungku alkimia. Tungku alkimia ini berada pada level Suan kelas menengah, dan kualitas bahan obatnya tidak tinggi, paling banyak tingkat roh. Dengan batasan ini, kebanyakan orang dapat tampil pada level yang baik, yang lebih nyaman untuk tinjauan akhir dan perbandingan. Kompetisi alkimia dibagi menjadi beberapa item. Item pertama adalah memadatkan cairan obat dalam waktu yang ditentukan. Semakin banyak jumlah cairan obat yang dikondensasikan dan semakin tinggi kualitasnya, semakin besar keuntungannya. Jadi bisa dikatakan titik awal dan modal setiap orang sama persis, dan hasil akhirnya tergantung pada metodenya masing-masing. Di bawah perintah Liu Fu, kompetisi resmi dimulai. Yang Ke mengeluarkan semua bahan obat, mengambil beberapa rasa secara acak, menaruhnya di telapak tangannya, mengedarkan energi aslinya dan memadatkannya dengan ekspresi bahagia. Saat melirik Zayo, dia menemukan bahwa dia melakukan hal yang sama. Lagi pula, seorang alkemis yang sangat terampil dapat melakukan banyak tugas saat mengembunkan cairan obat, dan tidak perlu berkonsentrasi secara eksklusif pada kondensasi. Mina berada di tengah lapangan, dan kecepatannya juga tidak lambat. Dibandingkan dengan Yang Ke, dia tidak memiliki kepercayaan diri, tetapi dibandingkan dengan alkemis lainnya, dia tidak diragukan lagi luar biasa. Segera api esensi jati ditelan, dan bahan obat dengan cepat terkondensasi menjadi obat cair. Kotoran dihilangkan dengan gerakannya teratur. Saudara Zai, Yang Ke berkata pelan sambil bergerak. Tentang kerjasama yang Anda sebutkan sebelumnya, bagaimana pendapat Anda? Zayo menjawab dengan lembut. Kecepatan tangannya tidak melambat sama sekali. Kita bisa bekerja sama, tapi saya ingin tahu, jika tujuan Anda bukan menggunakan ramuan bunga iblis 1000 tahun, lalu apa yang ingin Anda lakukan di sana? Bukankah sudah saya bilang, mengembunkan cairan obat itu sangat bermanfaat bagi Anda, begitu pula bagi saya. Tentu saja saya ingin mengembunkan cairan obat, tapi semua cairan obat yang kental itu milik Anda. Bukankah Anda membutuhkan ini, kan? Tidak buruk. Yang Ke mengangguk dan bertahan kening. Jika nyaman, bisakah Anda memberitahu saya apa manfaatnya? Bukannya merepotkan, hanya saja saya tidak tahu.
Zayo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Guru memberitahu saya hanya harus melakukannya. Dio sekali lagi menyebut guru misteriusnya yang membuat Yangke penasaran. Dia tidak tahu master macam apa itu. Tapi dia juga tahu bahwa jika dia bertanya langsung, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan hasilnya. Saya memiliki 4 paman tingkat ketiga alam transenden di sini yang dapat mengantar saya ke tebing Wantian. Saudara Ye, di mana Anda? Yangke terus bertanya. Augo mungkin akan memberi saya beberapa master alam transenden, namun saya tidak tahu yang spesifiknya. Tapi selama kita berdua bekerja sama, ada peluang besar. Awal pertarungan akan menjadi pertarungan antar master dan alam transenden. Tapi ketika Anda sampai ke tebing Wantian, itu akan menjadi pertarungan antara para alkemis. Karena para alkemis tidak terlalu kuat, maka Anda dan saya dapat dengan mudah menduduki bunga iblis 1000 tahun. Zayo tersenyum licik. Kalau begitu, sudah beres. Saat bunganya mekar, kita akan bertindak bersama. Yangke mengangguk dengan berat, meletakkan obat kental di tangannya dan perlahan mengangkat tangan. Melihat itu, Zayo tercengang. Begitu cepat. Saat berbicara, Yangke telah mengadatkan semua bahan obat, sehingga orang-orang tua yang memantau di platform tinggi jelas tercengang, seolah-olah mereka tidak dapat mempercayainya. Sebelum mereka bisa pulih, saat berikutnya, Yayo juga buru-buru mengangkat tangannya, hanya sedikit di belakang Yangke. Ketika seorang alkemis tingkat suci terbang turun dari platform tinggi, mendatangi Yangke dan Zayo, memeriksa cairannya dan dengan lantang mengumumkan hasilnya dengan ekspresi aneh. Duan yang sedang duduk di platform tinggi terkekeh, mengelus janggutnya dengan tangannya, seolah-olah dia telah mengantisipasi pemandangan seperti itu. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, dia merasa sangat lega. Teman-teman lamanya tiba-tiba tidak bisa duduk diam. Salah satu dari mereka, seorang laki tua berwajah kuning, berkata, Saudara Du, di mana Anda menemukan 2 monster kecil ini? Kecepatan mengembunkan cairan obat tidak sebanding dengan kita. Hei, ini rahasia. Duan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bersiaplah untuk dibantai. Ekspresi wajah beberapa lelaki tua itu tiba-tiba menjadi jelek dan kemudian mereka menyadari bahwa Duan telah mengamankan kemenangan dan dia serta yang lainnya dengan bodohnya telah jatuh ke dalam perangkapnya. Tapi mereka semua adalah teman lama selama bertahun-tahun, jadi wajar saja mereka tidak akan gagal membayar hutang mereka saat ini. Dan isi tas Qian Kun tidak akan dipindahkan. Sebaliknya, kemunculan 2 alkemis muda dengan kualifikasi luar biasa ini justru ingin mereka lihat. Hal ini menunjukkan bahwa masa depan generasi ini masih penuh harapan. Pada kompetisi pertama, lebih dari separuh dari ratusan orang tersingkir. Orang-orang ini tidak mampu memadatkan semua bahan obat menjadi cairan obat dalam waktu yang ditentukan, atau saat dikondensasi terlalu banyak kegagalan. Mina berhasil melewati level kedua dan sangat senang. Setelah menyelesaikan item pertama, langsung memasuki kompetisi kedua untuk mengukir pembentukan semangat. Gunakan tungku alkimia tingkat menengah tingkat Suan di atas Qian Kun untuk mengukir formasi spiritual yang dikuasai oleh para alkemis sendiri di tungku alkimia. Tidak ada batasan waktu untuk kompetisi ini, sehingga semakin kompleks hasilnya. Yangke dan Zayo dengan mudah meraih juara pertama dan kedua. Item ketiga adalah pengendalian api. Item keempat adalah konfigurasi bahan obat. Item kelima, item keenam, hingga akhirnya adalah kompetisi untuk menyempurnakan ramuan tersebut. Tapi tidak ada waktu istirahat sama sekali, hanya 1 hari. Seluruh kompetisi alkimia telah selesai dan pada akhirnya hanya Yangke dan Zayo yang tersisa. Mina tersingkir di event keempat. Dia sendiri frustasi, namun jarang sekali dia bisa bertahan sampai titik ini di usianya. Setelah menerima beberapa kata pujian dari Tuan Du, suasana hatinya langsung menjadi bahagia. Dalam tampilan penuh di final kompetisi, Zayo berinisiatif mengaku kalah.
Bagaimanapun dia tidak bisa dibandingkan dengan Yangke, karena dia tahu itu jika dia menganggapnya serius. Lagi pula dia bukan lawan Yangke. Meskipun pencapaian mereka dalam alkimia sangat dekat, masih ada sedikit kesenjangan. Zayo tidak ingin memperlihatkan keahlian alkimia dirinya dan Yangke yang sebenarnya di depan begitu banyak orang. Kompetisi sebelumnya hanyalah koproyek yang tersebar dan tidak banyak masalah. Jika dia benar-benar menyempurnakan ramuannya, itu akan mudah mengungkap beberapa masalah. Namun, kecepatan dan metode alkimia kedua orang itu terlalu luar biasa. Orang-orang di asosiasi alkemis juga sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka Zayo akan melepaskan kesempatan sebesar itu. Setelah menyadari sikap acuh tak acuhnya, mereka merasa lega. Saudara yang, sampai jumpa di lain hari. Saya sudah berkeliaran di luar sepanjang hari. Saya akan kembali dulu. Jika tidak, guru pasti akan memarahi saya lagi, kata Dio. Dan di bawah perlindungan dua orang kulit hitam yang luar biasa, dia berjalan menuju ke arah rumah tuan kota. Liu Fu naik ke platform tinggi, mengumumkan bahwa pemenang akhir kompetisi adalah Yangke, dan langsung membagikan hadiah yang dijanjikan oleh asosiasi alkemis. Tas Qian Kun berisi bahan obat langka dan tungku alkimia tingkat suci, dan hal ini telah menarik rasa iri banyak orang. Yangke dengan santai melemparkan tungku alkimia suci ke Mina, dan gadis kecil itu begitu bersemangat hingga dia ingin mencium Yangke 2 kali. Teman muda Yang, lewat sini. Duan tersenyum dan melambai dari sudut plafon tinggi. Yangke sedikit mengangguk dan berjalan mendekat. Anak kecil, siapa guru Anda? Apakah Anda ingin datang ke asosiasi alkemis di kota Sachuan? Kota ini jauh lebih kaya daripada kota Batu, dan ada banyak keindahan di sana. Tidak ada masa depan untuk mengikuti Duan. Orang tua ini separuh lehernya terkubur di dalam tanah dan akan segera mati. Sebaiknya Anda datang kepada kami. Begitu mereka sampai di sana, orang-orang tua di samping Duan mulai berteriak dan menatap Yangke dengan mata penuh kerinduan. Yangke kaget. Antusiasme pria dan wanita tua ini begitu tinggi hingga hampir membuatnya kewalahan. Kalian orang-orang tua, apakah Anda masih tidak tahu malu? Duan berteriak. Apakah Anda benar-benar berpikir saya sudah mati? Apakah Anda memburunya di depan saya? Jika ada yang berani mengatakan sepatah kata pun, saya akan melawannya sampai mati. Duan, tolong hemat energi Anda. Anda sudah tua. Kenapa Anda begitu bersemangat? Hati-hati jangan sampai menggerakkan pinggang Anda. Anda juga tidak muda? Duan mendengus. Para senior sangat mencintai saya dan saya sangat memahaminya. Yangke berpikir sejenak dan membungkuk. Tapi saya tidak berniat mempelajari alkimia sepanjang hidup saya karena saya ingin menjelajahi seni bela diri yang paling hebat. Dan saya hanya ingin belajar alkimia agar menjadi lebih baik. Jadi saya akan menolak kebaikan Anda semua. Mendengar itu, semua lelaki tua itu tercengang dan memandang Yangke dengan mulut terbuka lebar. Bahkan Duan pun tercengang. Anda ingin belajar bela diri? Dengan kualifikasi alkimia yang bagus, Anda masih ingin belajar seni bela diri? Anak muda, tahukah Anda modal apa yang Anda miliki? Iya, ini keterlaluan. Jika Anda ingin melindungi seseorang, Anda harus mahir dalam alkimia. Selama level alkimia Anda dinaikkan, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa Anda dapatkan. Kekayaan, kekuasaan, reputasi, status, kecantikan, apapun yang Anda inginkan tersedia, dan Anda tidak perlu melakukannya sendiri. Anda hanya perlu menyebarkannya, dan seseorang dengan sendirinya akan mengurusnya untuk Anda. Ada banyak manfaat setelah menjadi ahli alkimia. Kemanapun Anda pergi, Anda akan diperlakukan dengan sopan. Bahkan jika Anda pergi ke wilayah iblis dan monster, mereka tidak akan melakukan apapun pada Anda, bahkan akan memperlakukan Anda sebagai tamu terhormat. Sekelompok lelaki tua terus menjelaskan semua prospek indah sang alkemis kepada Yangke, dengan kata-kata yang sungguh-sungguh dalam upaya untuk membuatnya berubah pikiran.
Saya hanya ingin mencapai puncak seni bela diri. Yangke berkata dengan serius. Wajahnya penuh tekad dan matanya tidak berantakan sama sekali, yang membuat semua orang terdiam. Karena di puncak seni bela diri, ini memang sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh alkimia. Merasakan ketulusan dan tekad Yangke, semua orang menghela nafas, berpikir bahwa Yangke terlalu banyak menyanyiakan bakatnya. Duan, jika Anda punya waktu, bicaralah dengan pemuda ini. Dia masih muda dan bersemangat. Dan saya khawatir dia tidak dapat melihat masa depannya dengan jelas. Pria tua yang dengan hangat mengundang Yangke ke kota Sanchuan sebelum berbisik di telinga Duan. Duan mengangguk sedikit. Saya akan berbicara dengannya jika saya punya kesempatan. Duan jelas juga merasa bahwa menggunakan modal Yangke untuk menekuni seni bela diri yang panjang dan tiada akhir jauh lebih tidak menjanjikan dibandingkan mempelajari alkimia. Jadi dengan sedikit batuk, Duan berkata, "Mari kita membicarakan hal ini untuk saat ini. Untunglah teman sekecilian memiliki tujuannya sendiri. Sebagai seorang pemuda, wajar baginya untuk mengejar." Dia takut khutbah orang-orang tua ini akan memiliki efek sebaliknya yang tidak luar biasa. Jadi dia segera mengubah topik pembicaraan. Anda bersedia menerima kekalahan? Apakah Anda siap? Ketika beberapa lelaki tua mendengar ini, wajah mereka tiba-tiba berubah menjadi jelek. Mereka menggertakkan gigi dan menatap Duan. Dasar rubah tua. Meskipun dia mengatakan ini, semua orang mengeluarkan tas Qiankun mereka sendiri dan melemparkannya ke arah Yangke. Segera Yangke mengeluarkan tangan dan mengambilnya, dan dalam sekejap ada 4 atau 5 tas semesta di tangannya. Hei, siapa yang membuat Anda begitu percaya diri? Duan tertawa liar dan memberi isyarat kepada Yangke. Anak muda, Anda bisa mengambil apapun yang Anda suka. Lagi pula barang-barang dari tas Qiankun mereka tidak diperoleh sendiri. Kalau begitu, Junior tidak akan sopan. Yangke juga menyeringai. Di bawah perhatian cemas para lelaki tua itu, dia melepaskan kesadarannya dan dengan hati-hati memeriksa tas semesta di tangannya. Tepat setelah memeriksa tas Qiankun pertama, ekspresi Yangke berubah. Layak menjadi tas Qiankun dari seorang alkemis tingkat suci. Segala sesuatu di dalamnya baik, setidaknya tingkat spiritual tingkat rendah. Ada ramuan obat, teknik, harta rahasia, semua yang Anda butuhkan dan tidak ada kekurangan yang setingkat suci. Ada juga beberapa bahan yang aneh dan Yangke tidak tahu kegunaannya, bahkan tidak peduli yang mana. Semuanya memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Yangke terpesona dan setelah memastikan bahwa tidak ada bahan obat yang sangat dia butuhkan di tas Qiankun ini, dia agak sulit untuk memilih untuk sementara waktu. Anak muda, Anda harus cepat memilih. Saya sedikit gugup. Jika Anda memakan waktu lama, saya tidak tahan. Pemilik tas Qiankun tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak sambil meringis. Tuan Du, saya hanya dapat mengambil satu hal kan? Yangke melirik Duan dengan malu. Ya, inilah yang saya katakan dalam taruhan dengan teman-teman lama ini. Duan mengangguk ringan dan tiba-tiba tersenyum licik. Tetapi semua teman lama saya haruslah adalah orang-orang yang sangat murah hati, terutama mereka generasi muda masa yang memiliki masa depan cerah. Jadi menurut saya tidak masalah jika Anda mengambil beberapa hal lagi. Apakah Anda keberatan, Saudara Chang? Sambil mengatakan ini, Tuan Du menatap pemilik tas Qiankun dengan senyuman di wajahnya. Tentu saja. Orang tua bermarga Chang berubah menjadi hijau, tapi dia mengangguk sambil tersenyum. Setelah didorong oleh Duan, dia tidak punya keberanian untuk menyangkalnya di depan seorang junior. Saya Chang, sangat murah hati. Saat dia berbicara, wajahnya berkedut, seolah dia ingin memukul Duan. Kalau begitu, saya mengambil keduanya. Yangke segera mengeluarkan 2 bahan obat dari tas Qiankun. Pria tua bermata Chang melihatnya, ekspresinya tiba-tiba menjadi rileks. Dia mengambil kembali tas Qiankun dari Yangke dan berkata dengan murah hati, "Ambil,
Ambil. Melihatnya seperti ini, jelas bahwa hal-hal yang dia pedulikan belum diambil oleh Yangke. Jadi dia sangat santai. Yangke secara alami tidak begitu kejam. Kali ini dia mengambil keuntungan darinya. Dia mengambil 2 material tingkat suci dari tas Qiankun ini. Dan dia sangat puas. Dengan 2 bahan obat suci ini sebagai bahan obat, Yangke dapat memurnikan 2 pil suci. Setelah menangani tas Qiankun pertama, Yangke memeriksa yang kedua. Dan ketika dia menindai dengan kesadaran spiritualnya, matanya bersinar. Karena dia menemukan bahan yang sangat dia butuhkan dari kas Qiankun ini, yaitu rumput embun ning. Dalam daftar yang diberikan Lirong kepadanya, rumput embun ning juga harus dimiliki. Lingkungan pertumbuhannya sangat keras. Meskipun mungkin ada dimanapun di daratan, rumput ini jarang tumbuh karena kondisi yang keras. Adapun rumput embun ning di tas Qiankun ini, baik bentuk maupun umurnya telah mencapai batasnya. Ini jelas merupakan tanaman obat berkualitas tinggi. Yangke tersenyum sopan dan mengambil bahan obat suci lainnya dari tas Qiankun. Kantong Qiankun ketiga dan kantong Qiankun keempat tidak ada menghasilkan banyak hasil. Yangke juga hanya menemukan 2 jenis bahan obat. Ketika sampai pada tas Qiankun terakhir, Yangke memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa saat dia menunjukkan kekecewaan. Dia menemukan bahwa tas Qiankun ini tidak memiliki bahan yang dia inginkan. Ketika dia hendak mengambil beberapa barang, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia menatap kosong pada sesuatu di dalam tas Qiankun. Setelah beberapa saat, dia tersenyum tipis dan berkata, "Ini saja." Sambil berbicara, dia mengeluarkan 2 hal. Semua orang melihatnya dengan seksama, dan mau tidak mau menunjukkan ekspresi aneh. Karena 2 benda yang dikeluarkan Yangke kali ini, yang satu adalah bahan obat suci, tidak jauh berbeda dari sebelumnya, tetapi yang lainnya adalah batu bundar berwarna gelap. "Apa ini?" Duan menoleh dan bertanya dengan curiga. Para lelaki tua lainnya juga memeriksa satu demi satu, menggelengkan kepalanya karena bingung, karena tidak ada yang mengenali batu bundar berwarna gelap itu. Pemilik tas Qiankun terus menggelengkan kepalanya. "Jangan lihat saya tidak tahu. Saya hanya berpikir batu ini aneh, jadi saya menyimpannya di tas Qiankun. Itu sudah ada di sana selama beberapa dekade, tapi belum pernah disentuh. Tahukah Anda apa fungsinya?" Dia bertanya seperti ini, menatap Yangke dengan penuh rasa ingin tahu. "Saya juga tidak tahu, dan saya menemukannya karena menurut saya itu aneh." "Oh, itu untuk Anda. Lagi pula saya belum mengetahui batu ini selama beberapa dekade terakhir." Pemilik tas Qiankun berkata dengan murah hati. "Terima kasih senior." Yangke terkekeh dan memasukkan batu bundar gelap itu ke dalam ruang buku hitamnya. Setelah taruhan sudah selesai, Yangke meminta maaf dan melompat dari platform yang tinggi. Orang-orang tua itu ingin membujuknya lagi, tetapi mereka tidak bisa membuka mulut, dan hanya bisa membiarkannya pergi. "Duan, kita tidak boleh membiarkan dia tersesat. Dia harus mencapai kesuksesan dalam alkimia. Jarang sekali kita bisa menemukan prospek bagus seperti itu, dan saya tidak ingin dia hancur seperti ini." "Iya, Duan, Anda harus membujuknya dengan hati-hati setelah Anda kembali. Jika Anda tidak bisa melakukannya, saya akan membawanya ke kota Sancuan. Saya akan mencoba yang terbaik." Duan tersenyum pahit. Dan dia tidak mengerti mengapa Yangke begitu gigih dalam seni bela diri. Tapi seorang alkemis sangatlah langka. Mungkin tidak ada satupun alkemis di antara 10.000 prajurit dan orang yang memenuhi syarat dalam alkimia. Bahkan lebih jarang lagi. Seorang alkemis dengan kualifikasi luar biasa dan keterampilan luar biasa. Mereka sangat dihormati oleh semua orang kemanapun dia pergi. Mustahil bagi anak ini untuk tidak melihat kesenjangan antara seorang pejuang dan seorang alkemis. Setelah kembali dari alun-alun bersama Fei Yu, Yangke segera melaporkan hasil diskusinya dengan Dio kepada Changyan dan yang lainnya. Setelah mendengar ini, Changyan mengangguk sedikit. "Dalam hal ini, peluang kita untuk menang pasti akan jauh lebih besar, karena anak laki-laki itu adalah tamu terhormat Augu. Maka Augu tidak akan meremehkannya. Jadi pengawal yang ditugaskan padanya setidaknya akan memiliki 1 orang kuat di alam transenden tingkat ketiga.
Tapi ini hanyalah perkiraan konservatif. Paman, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar bunga ajaib berumur 1000 tahun itu mekar? Saya tidak tahu persis berapa lama waktu yang dibutuhkan, tapi menurut cerita klasik, sebelum bunga ajaib berusia 1000 tahun itu mekar, akan ada fenomena aneh. Jadi kita akan tahu kapan waktunya tiba. Sekarang banyak orang yang bertempat di puncak gunung itu menunggu bunga ajaib berumur 1000 tahun itu mekar. Bahkan ada orang yang menunggu di tebing Wangtian, tapi semakin dekat ke target, semakin berbahaya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Ricky tersenyum dan berkata, "Keponakan kecil, mohon istirahat yang baik selama periode ini. Jika waktunya tiba, kami akan mengantar Anda ke sana." "Iya," Yangke menjawab. Kembali ke kamarnya, Yangke duduk bersila dan sambil berlatih, dia mengeluarkan 2 batu bundar gelap dari ruang buku hitam. "Hai, bukankah ini batu yang Anda dapatkan dari gua manusia sebelumnya?" Fayu berteriak kaget. "Kenapa ada batu tambahan?" "Saya baru saja menemukannya dari tas Kian Kun milik seorang alkemis senior," Yangke menjelaskan. Justru karena dia melihat kedua bahan itu sama dan ukurannya sama, Yangke memilih batu bundar yang gelap itu. "Bibi, apakah Anda tahu untuk apa batu ini?" "Saya juga tidak tahu. Ini pertama kalinya saya melihat hal seperti itu." Fayu menggelengkan kepalanya. "Aneh." Yangke tampak bingung. Alkemis senior tidak dapat mengenali bahan dari batu ini atau kegunaannya. Dia mengatakan bahwa dia telah memperoleh batu ini selama beberapa dekade, tetapi rahasia di baliknya tidak diketahui sama sekali. Yangke secara naluriah merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Pada kedua batu bundar berwarna gelap ini, dia menggunakan energi sejatinya untuk memanggangnya dan melepaskan kesadaran spiritualnya untuk memata-matainya, tetapi tidak menemukan apapun. Setelah berjuang lama, Yangke tidak punya pilihan selain menyerah dan menyimpannya lagi. Pada hari-hari berikutnya, Yangke mengasingkan diri di penginapan. Selalu pertahankan kondisi paling sempurna, tunggu pertarungan yang akan datang, dan beberapa paman juga bersiap dengan matang. Suatu pagi, Yangke yang sedang bermeditasi tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan gelombang energi aneh di dunia sekitarnya, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Mereka berkumpul di satu arah. Sebelum dia sempat mengetahuinya, situasinya tiba-tiba menjadi sengit. Bahkan di dalam kamar, angin kencang bertiup di sekelilingnya, sehingga membuat pintu dan jendela berderit. Fayu pun dengan cepat membuka mata indahnya. Dia berkata dengan heran, "Ini adalah..." Saat dia berbicara, matanya yang indah bersinar dengan cahaya yang aneh. Dia berjalan ke jendela dan melihat ke kejauhan, berteriak dengan penuh semangat, "Bunga ajaib berusia 1000 tahun akan segera mekar." Mendengar itu, Yangke kaget. Kemudian terdengar suara perburuan pakaian di kamar sebelah. Jelas Changyan dan yang lainnya akan pergi melihatnya. Namun Yangke dan Fayu mengabaikannya dan melompat keluar jendela tanpa ragu-ragu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.